Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan kelas 01. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas 01. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainun Juleha selaku moderator dan pemateri dari kelompok 9, dan teman kelompok saya yaitu Cici Syafika Huria Salim sebagai pemateri dan Rinata Agnes Itak sebagai pemateri. Pada video ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan di seputar pendidikan kejuruan. A. Orientasi pendidikan, teori atau berinformasi. Pada dasarnya, pengertian orientasi adalah sebuah sikap dan perilaku terhadap individu untuk menciptakan harmonis di sebuah tempat baru. Selain itu, juga berguna untuk meningkatkan kinerja individu di dalam berproses di dalam tempat baru agar semakin maksimal. Orientasi juga dapat diartikan sebagai pandangan yang mendasari pemikiran, perhatian atau kecenderungan dunia usaha melihat apa yang dilakukan oleh pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan cenderung berorientasi ke konsep kependidikan educationally oriented, baik dalam isi pelajaran maupun dalam nilai values yang terkandung dalam penyajian pembelajaran tersebut. Pembelajaran pada pendidikan kejuruan cenderung sebagai upaya penumpukan pengetahuan dan teori serta melalaikan penampilan performance yang merupakan kunci dalam meraih karakteristik kompetensi. Ada berbagai macam tujuan dalam orientasi. Tentu saja tujuan-tujuan ini bermanfaat untuk kedua belah pihak, yakni siswa dan pihak sekolah itu sendiri. Berikut beberapa tujuan dalam orientasi. Yang pertama, mampu meningkatkan penerimaan interpersonal di antara siswa yang baru masuk. Yang kedua, mampu memberikan informasi penting dan wajib diketahui tentang sekolah dan organisasi di dalamnya. Yang ketiga, mampu memberikan dan menguntungkan bagi siswa, sekolah, dan individu lainnya di dalamnya. Yang keempat, menjadi upaya orientasi dalam mengenal sekolah tersebut dengan lebih dalam. Yang kelima, memberikan kepastian kinerja siswa dalam proses belajar menjadi lebih cepat. Yang keenam, mempercepat sosialisasi dan proses adaptasi para siswa baru di dalam sekolah. B. Rombongan belajar, mengejar kuantitas atau kompetensi. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam suatu satuan pendidikan. Rombongan belajar sering disebut dengan rombel, identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Keberadaan jumlah rombongan belajar dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh guru. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menciptakan suasana belajar yang efektif adalah dengan menerbitkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang di dalamnya ditetapkan batasan jumlah rombongan belajar atau rombel pada masing-masing satuan pendidikan dan jumlah siswa per rombongan belajar. Adapun SMK jumlah rombelnya adalah 3-72 dengan jumlah maksimum siswa per rombel adalah 36. Permasalahan yang muncul pada pendidikan kejuruan di beberapa daerah di Indonesia adalah jumlah siswa dalam rombongan belajar melebihi standar. C. Operasional pendidikan, hambatan sumber daya. Bukit dalam penelitiannya mengemukakan bahwa hambatan yang dialami oleh pendidikan kejuruan pada negara-negara berkembang pada umumnya berkisar pada kekurangan guru berkualitas, sulit memenuhi biaya operasional yang tinggi, peralatan praktik yang serba kurang, ketidakjelasan kurikulum,
dan masalah pemeliharaan serta perbaikan peralatan. Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan kejuruan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada umumnya di seputar kebijakan operasional pendidikan kejuruan tersebut. Ketertinggalan dalam masalah operasional pendidikan kejuruan tersebut diperparah oleh krisis ekonomi. Meningkatnya jumlah industri yang gulung tikar, membesarnya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan, serta peningkatan pengangguran. Mutu tamatan pendidikan kejuruan perlu terus ditingkatkan. Perlu dilakukan berbagai perbaikan operasional pendidikan kejuruan. Perlu dicari berbagai upaya menyangkut operasional pendidikan. Sejalan dengan masalah operasional pendidikan kejuruan, peran guru sangat besar pengaruhnya. Pengembangan sekolah kejuruan dengan diversifikasi dan standar bidang keahliannya sering tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah, diversifikasi, dan standar mutu guru-gurunya. D. Tantangan pendidikan tenaga kerja atau globalisasi dan teknologi. Yang pertama, hampir 2/3 dari tenaga kerja tingkat menengah pada negara-negara maju berada pada gerbang pendidikan kejuruan. Sehingga peningkatan pendidikan kejuruan dapatlah dikategorikan sebagai kunci untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Peningkatan mutu pendidikan kejuruan secara signifikan telah dilakukan di berbagai negara, baik di negara-negara maju maupun pada negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Yang kedua, globalisasi dan perkembangan teknologi berdampak kepada reformasi pendidikan kejuruan di Indonesia. Muncul berbagai upaya perubahan pada tingkat SMK. Perubahan-perubahan tersebut seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, muncul istilah sekolah kecil, sekolah besar, sekolah terpadu, dan seterusnya. Yang ketiga, berkaitan dengan lanjutan perkembangan teknologi itu sendiri. Program pembelajaran di SMK hendaknya menyesuaikan diri pada pembelajaran yang berorientasi pada tuntutan dunia kerja dan industri atau pasar. Oleh karena itu, lulusan SMK harus dibekali keterampilan yang sesuai dengan keahlian yang diminta siswa dalam rangka menopang kehidupan di masyarakat kelak. Yang keempat, oleh karena perkembangan teknologi yang berimplikasi pada pembekalan keterampilan kejuruan kepada siswa berjalan dengan cepat, maka ada beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang harus diperhatikan. Poin E, permasalahan dalam pendidikan kejuruan dan solusinya. Yang pertama, kurikulum SMK digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan atau link and match sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. Yang kedua, kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan atau dunia industri atau dunia usaha, dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK. Yang ketiga, pendidikan SMK kurang memperhatikan dan tidak mementingkan potensi, kebutuhan keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang keempat, kurangnya jumlah guru produktif SMK dan kurangnya kualitas guru serta tidak semua program studi yang ada di SMK dan calon gurunya di Lembaga Pendidikan Tenaga Kejuruan atau LPTK. Yang kelima, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi, dan fasilitas sertifikasi SMK. Yang keenam, kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri. Selanjutnya, solusi permasalahan. Yang pertama, untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian kurikulum SMK sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri,
pemerintah melalui Inpres nomor 9 tahun 2016 telah menginstruksikan kepada Mendikbud agar membuat peta jalan pengembangan SMK dan menyempurnakan atau menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan pengguna lulusan atau link and match. Untuk itu, perlu diambil tindakan diantaranya penyelarasan kurikulum SMK dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Harus ada konsep yang jelas, terarah mengenai sistem pendidikan dan pelatihan SMK untuk menyesuaikan kompetensi dan kualitas lulusan SMK sehingga sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, seharusnya pendidikan kejuruan memberikan kemampuan khusus bagi siswa sehingga terserap di dunia kerja, karena SMK merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah berbasis kejuruan yang menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu dengan kemampuan nilai kinerja yang baik. Tetapi dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang menolak lulusan SMK. Dalam hal ini, perusahaan masih memandang bahwa lulusan SMK belum memenuhi standar atau persyaratan sebagai karyawan dan belum memiliki kesiapan mental bekerja. Solusi selanjutnya dari pihak sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah berbasis mutu sekolah melakukan analisis SWOT dan evaluasi diri serta mengumpulkan informasi atau analisis lingkungan eksternal dari dunia industri dan dunia usaha yang ada di daerah, bekerja sama dengan unsur muspika dan pemerintah daerah mengenai kompetensi apa yang dibutuhkan saat ini dan apa yang mestinya diajarkan dan dilatihkan kepada siswa. Solusi dari pihak pemerintah, implementasi penguatan pendidikan karakter atau soft skill. Kemendikbud berupaya melakukan penguatan kerjasama industri dan penguatan kelembagaan SMK agar menjadi lembaga sertifikasi profesional pihak pertama, agar memberikan nilai tambah pada lulusan SMK, meningkatkan jumlah SMK program belajar 4 tahun, memperbesar anggaran untuk meningkatkan kualitas SMK, baik melalui dana biaya operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, maupun dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK.